Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, di siang hari ini saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, di siang hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik-topik ataupun subjek yang lagi viral, yang lagi banyak dibicarakan di media sosial. Jadi para sedulur, beberapa waktu yang lalu ya teman-teman, Gus Coy atau Effendi Koiri, yaitu salah satu elit Partai Nasdem, mengumumkan salah satu kandidat cawapres buat Anies Baswedan. Nah, sepertinya ini kandidatnya memberikan secercah harapan ya buat para sahabat Anies Baswedan, simpatisan Anies Baswedan yang mungkin akhir-akhir ini betul-betul terkena pressure ya. Pressure itu kan muncul terus, serangan cywar atau urat saraf ya, seperti adanya survei yang terus menerus ya, bergelombang tiap bulan sekali ada survei dari badan-badan survei yang kemudian hasilnya memposisikan Anies Baswedan di posisi nomor 3 gitu kan. Selalu nomor 1 nomor 2-nya Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo ganti-gantian gitu kan. Ini merupakan, terlepas akurat tidaknya survei tersebut, merupakan suatu serangan urat saraf ya buat pendukung Anies Baswedan. Begitupun juga buat partai-partai yang mendukung Anies Baswedan. Nah, kayaknya ini ada secercah harapan karena Gus Coy atau Effendi Koiri, Bapak Effendi Koiri ini mengungkapkan bahwa salah satu alternatif kandidat daripada cawapres Anies Baswedan ini adalah salah satu tokoh ya, anak daripada tokoh Nahdlatul Ulama, yaitu ini Mbak Yeni Wahid ya teman-teman. Mbak Yeni Wahid ini merupakan alternatif daripada cawapres Anies Baswedan. Dan saya sendiri juga gembira gitu kan, saya juga begitu melihat ada harapan ya, harapan yang besar ketika nanti memang betul-betul terlaksana ini Yeni Wahid. Karena memang kalau dibandingkan dengan calon-calon yang lain yang disodorkan oleh Partai Keadilan ataupun Partai Demokrat, sosok Yeni Wahid ini teman-teman memberikan nilai lebih ya. Contoh kalau sekarang kita lihat Partai Demokrat kan yang diajuin AHY gitu kan, sebagai alternatif pilihan cawapresnya Anies Baswedan. Sosok AHY ini kan pemilihnya pasti yang konsep pemilih nasionalis, milenial, dan itu sepertinya sudah terwakili oleh sosok Anies Baswedan. Begitupun sosok yang diajukan oleh Partai Keadilan juga sosok yang ya mungkin potensial tapi memang terkenal populer di area Jawa Barat dan kelompok tertentu gitu kan. Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten gitu kan. Yang itu daerah tersebut juga profil pemilihnya sudah terwakili oleh Anies Baswedan. Kalau kita lihat sosok Yeni Wahid ini nggak terwakili oleh Anies Baswedan, karena Yeni Wahid ini salah satu tokoh yang memiliki satu keistimewaan, suka nggak suka. Dari garis keturunannya dia merupakan anak daripada tokoh di NU, yaitu Abdurrahman Wahid ya, Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang juga mewarisi garis keturunan daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu seorang tokoh besar Nahdlatul Ulama yang tentunya juga masih memiliki pengaruh yang besar gitu kan di kalangan para Nahdliyin gitu kan, di kalangan orang-orang Nahdliyin ataupun anggota Nahdliyin, juga orang-orang Jawa Timur gitu kan. Secara umum keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memang mempunyai nama besar, pengaruh yang sangat besar gitu kan. Walaupun sekedar garis keturunannya sama lah, seperti kalau kita lihat kenapa sekarang banyak partai mencalonkan Kaisang Gibran gitu kan, atau Bobi Nasution kemudian jadi kan wali kota, itu kan memang karena garis keturunannya Jokowi, suka nggak suka, garis keturunan Presiden Joko Widodo gitu kan. Kan masih muda, masih baru, banyak tokoh-tokoh yang udah berpengalaman tapi mereka ngejarnya. Jadi di negara kita itu masih kuat ya fanatisme atau fanatisme terhadap tokoh tertentu sampai garis keturunannya. Contoh kalau di PDI ada garis keturunan daripada
Presiden Soekarno ya. Di situ Ibu Mega, anaknya Puan Maharani. Nah ini kalau kita lihat memang garis keturunan Gus Dur kemudian melanjut ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Suka nggak suka ini memiliki memiliki keistimewaan yang nggak dimiliki yang lain gitu kan. Gitu. Kalau kemarin saya lihat mau ada Bapak Mahfud MD, tapi Bapak Mahfud MD sendiri kan nggak bersedia karena katanya nanti kalau dia gabung malah kemungkinan malah pecah koalisinya gitu kan. Itu suatu keputusan yang bijaksana ya dari Bapak Mahfud MD itu kan. Nah kalau sekarang ini Yeni Wahid ini dia bisa menutup kekurangan kelemahan Anies Baswedan utamanya di wilayah Jawa Timur, utamanya di kalangan kaum Nahdliyin ya, kaum dari NU, orang-orang pengikut anggota NU. Sedangkan NU sendiri ini kan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia ya, gitu kan. Di lain sisi ada Muhammadiyah, ada NU. NU ini tiap-tiap daerah di seluruh wilayah Indonesia juga ada cabangnya. Dan nama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga Gus Dur gitu kan memang memiliki tempat tersendiri ya buat kaum Nahdliyin. Nah ini yang nggak dimiliki oleh Anies Baswedan. Artinya di sini memang sebetulnya keputusan Partai Nasdem yang diungkapkan oleh Gus Coy atau Effendi Koiri yang juga tokoh NU ya, orang NU dari Jawa Timur, itu memang udah langkah yang sangat tepat sekali, dan sudah seharusnya dua partai yang nyokong koalisi perubahan yang lain juga harusnya sudah mendukung. Tapi tampaknya kalau kita lihat dari sisi psikologisnya juga ada ya keraguan-raguan lah gitu kan dari Anies Baswedan sendiri, karena Anies Baswedan sendiri kan udah diberi keleluasaan oleh Partai Nasdem untuk menentukan cawapresnya. Tapi kemudian Anies Baswedan sendiri di tengah jalan juga bilang kalau bisa cawapresnya itu ya memang dari kader partai yang nyokong beliau gitu kan. Kalau pendapat yang seperti itu, walaupun saya simpatisan Anies Baswedan, saya sendiri kurang setuju, karena itu sebetulnya juga nggak ketemu ya teman-teman. Kader-kadernya dari 3 partai penyokong Anies Baswedan, saya yakin untuk strategi pemenangan Anies Baswedan itu nggak akan menambah banyak suaranya gitu kan, karena memang profilnya semua udah terwakili oleh Anies Baswedan. Dari situ kita lihat dari psikologinya Anies Baswedan sendiri sepertinya menghadapi pressure, karena tampaknya memang ada kepentingan ambisi pribadi daripada partai-partai yang mengusung koalisi perubahan gitu kan. Tapi saya rasa kalau mereka semua kemudian berpikir tentang proses pemenangan daripada calon jago mereka, tentunya mereka akan bijaksana lah gitu kan. Pasti ada tokoh-tokohnya yang juga memang bisa berpikir bijaksana, karena ini memang strategi pemenangan tuh memang juga harus merelakan membuang ya pemikiran kepentingan pribadi partai yang gitu kan. Dan kalau untuk Yeni Wahid ini saya juga berharap memang jadi cawapres Anies Baswedan, walaupun tampaknya juga alot gitu kan, karena yang kita tahu memang susah juga ini koalisi perubahan ini kan 3 partai gitu kan. Untuk threshold itu 3 partai, dan kalau kemudian hilang salah satu ya repot lah gitu kan, bisa gagal pencalonannya gitu kan, bisa nggak ada gunanya juga gitu kan. Nah saya lihat kan memang ada beberapa partai yang saat ini juga sepertinya agak alot ya, tampaknya sepertinya Partai Demokrat yang memang kemudian lebih mengajukan, sepertinya kalau dari berita-berita ketika ada wawancara daripada Ahmad Sahroni yang mengutamakan bahwasanya dari Partai Demokrat dulu kan memang sepertinya agak memaksakan ya AHY untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Kita nggak tahu nih memang kan seperti itu kan. Tapi yang saya lihat memang kalau mau bijaksana, berpikir jauh, Yeni Wahid adalah sosok yang betul-betul tepat gitu kan. Pertama memang dari garis keturunan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini real ya gitu kan, walaupun orang bilang kok keturunan real gitu kan, faktanya kayak gitu. Lihatlah di Indonesia ini kan dari keturunan Presiden Jokowi, kemudian ada garis keturunan Soekarno, itu real gitu kan, fakta gitu kan. Kemudian dari faktor pemilih akar rumput Nahdlatul Ulama ya, orang-orang Nahdliyin satu. Kemudian pemilih
ibu-ibu ya, emak-emak wanita ini kan sosoknya kan. Nah, walau wanita ini kan memang proporsinya jumlahnya besar ya, pemilih wanita mungkin lebih besar daripada yang pria gitu kan. Memiliki ketertarikan tersendiri ya, itu pasti dari Ibu Yeni Wahid ini kan. Apalagi Yeni Wahid ini kan memang aktif ya di organisasi-organisasi kemasyarakatan gitu kan. Memang udah sangat tepat sekali, dan saya berharap juga semua partai yang mengusung koalisi perubahan kemudian berpikir yang sehat gitu kan, berpikir bijaksana untuk menyukseskan Anies Baswedan ya di Pilpres 2024 nanti gitu kan. Yang jelas juga masih banyak hal yang bisa terjadi, karena seperti yang kita tahu kan banyak pendekatan terhadap partai-partai yang merupakan anggota koalisi perubahan. Taruh saja seperti Partai Demokrat ya, ada pembukaan komunikasi politik antara elit Partai Demokrat dengan elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya nggak juga menutup kemungkinan kan kalau kemudian ada tawaran-tawaran khusus gitu kan. Umpamanya aja AHY menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, umpama gitu ya teman-teman. Nah ini kan memang akibatnya juga bisa gagal kan koalisi perubahan gitu kan, tapi tampaknya juga kecil kemungkinannya gitu kan. Karena kalau kemudian AHY dipasangkan Ganjar Pranowo pasangkan dengan AHY, ini riskan karena memang pakemnya itu kayak gitu. Biasanya pakemnya itu presidennya yang nasionalis, wakilnya religius. Ya contoh kayak Presiden Joko Widodo nasionalis pemilihnya, wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin religius gitu kan. Berapa kuat wakilnya, paling enggak dia mewakili gitu kan. Dan itu dari masa ke masa selalu kan kayak gitu kan. Memang sekarang juga kalau salah pilih juga Ganjar Pranowo pasangannya gitu kan bisa juga kalah ya dengan Prabowo Subianto ya. Nah ini kan memang masih saling menunggu gitu kan. Kalau saya lihat sih kemungkinan besar sih calon-calonnya tetap pakemnya mereka pasti akan ngambil aman nasionalis religius. Kita lihat Prabowo Subianto. Nah, kalau Prabowo Subianto ini sebetulnya ya sudah ada ya pas ya, itu Muhaimin Iskandar ya atau Caimin gitu kan, tapi kita juga nggak ngerti apa yang masih ditunggu oleh koalisi Indonesia Raya ya gitu kan, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dimotori oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa gitu kan. Tapi sekarang juga kan masih berhitung tuh kan kenapa nggak Caimin gitu kan. Karena memang kalau dari tokoh-tokoh yang memang terkait dengan kaum Nahdliyin atau orang-orang Nahdlatul Ulama ini kan banyak juga tokoh-tokohnya sentral yang terkenal ya. Satu yang paling tinggi elektabilitasnya saya yakin kalau disurvei itu Bapak Mahfud MD. Kemudian ada Ibu Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jatim sekarang ya. Kemudian ada Gus Muhaimin Iskandar. Nih tokoh-tokoh yang memang sentral ataupun tokoh-tokoh yang memang memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi kalau disurvei di kalangan para kaum Nahdliyin gitu kan. Nah saya yakin Prabowo Subianto pun nggak akan jauh, nanti wakilnya pastinya juga ambil dari area seperti itu. Dan saya lihat pun pastinya ada Ganjar Pranowo. Nah ini kan kalau di PDI kan pengambilan keputusannya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri ya, hak prerogatif ya daripada ketua PDIP. Itu pastinya juga Ibu Megawati Soekarno Putri nanti dengan para penasehatnya juga pastinya juga nggak akan jauh-jauh. Mereka pasti juga ambil dari orang-orang yang memang potensi daripada pemilih religius. Dan pemilih religius tuh nggak sekedar yang lokalan. Kemarin kan isunya sempat ada imam besar ya, imam besar masjid itu Istiqlal. Saya rasa itu nggak. Kalau yang paling kuat ya adalah tokoh religius, tapi juga memang kuat akarnya gitu kan, popularitasnya luas gitu kan. Yang paling kuat salah satunya adalah Bapak Mahfud MD gitu kan. Beliau itu komplit ya, seorang akademisi, pernah di yudikatif, pernah di legislatif, sekarang juga di eksekutif gitu kan. Popularitasnya luar biasa. Terus dia juga salah seorang tokoh nasionalis religius, dia komplit tuh kalau Mahfud MD. Saya nggak ngerti itu kemarin kenapa itu kalau memang Bapak Mahfud MD-nya mau masuk ke Anies Baswedan tuh
pasangan yang kuat gitu kan, tapi kan non kepartaian gitu kan. Sepertinya kalau Ganjar Pranowo juga kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri ambil Mahfud MD sebagai cawapresnya, tentunya ya bisa, ya apa ya, udah selesai permainan. Teman, kita nggak tahu, namanya politik itu kan banyak hitung-hitungannya ya. Kalau Ganjar Pranowo kemudian ngambil Bapak Mahfud MD, pasangannya pas, itu bukan berarti saya melemahkan yang lain, walaupun saya juga simpatisan Anies Baswedan, udah seperti game over gitu kan. Karena yang paling kuat tuh Mahfud MD gitu kan, popularitasnya gitu kan, di antara para cawapres yang ada. Nah itu teman-teman, kita akan menunggu melihat, dan saya berharap bahwasannya nanti memang para simpatisan, para relawan Anies Baswedan ini nambah lagi lah semangatnya gitu kan. Nggak cuma nambah semangatnya, juga tumbuh secerca harapannya. Kalau kita lihat kan sekarang kan posisinya lemah sekali, karena partai-partai pendukung Anies Baswedan sendiri mengalami masalah-masalah ya, seperti dugaan korupsi segala macam tuh, yang memang walaupun dugaan gitu kan, banyak pihak yang terlibat, tapi yang jelas sedikit banyak pemberitaan itu kan masih pastinya juga akan mempengaruhi elektabilitas, popularitas daripada partai-partai tersebut, dan ujung-ujungnya juga pastinya ngarah ke elektabilitas Anies Baswedan. Juga banyak kan kekisruan yang memang terjadi di luar ya. Ya seperti itulah ya teman-teman. Semoga aja ini memang jadi duetnya Anies Baswedan kemudian dengan Ibu Yeni Wahid ini sosok yang kuat, sehingga memunculkan lagi harapan gitu kan, semangat daripada orang-orang yang mendukung simpatisan Anies Baswedan. Tapi kalau udah meletre ya calon-calonnya ya, yang saya pikir kurang ini juga kayaknya juga lama-lama juga malas ya teman-teman. Saya sendiri juga lihat gitu, bikin konten dukung, kalau memang tampaknya memang sekedar untuk kepentingan pribadi daripada partai-partai pendukung Anies Baswedan, sepertinya juga agak malas gitulah untuk ikut mendukung gitu kan. Itulah teman-teman, jadi kita ini supporter yang memang betul-betul tulus ikhlas, beda dengan yang di dunia politik kan berbeda ya teman-teman, ada kepentingan khusus gitu. Oke, itu aja teman-teman, ini obrolan siang saya dengan teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.